baik nih, karena pelatihannya hanya online gitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan saja terkait aplikasi jasa dan WP online ini. Tapi yang pertama saya akan jelaskan terkait apa itu dan kapan kepada siapa mengajukannya untuk jasa dan WP online. Karena ini sudah dipersyaratkan oleh PLN setempat. Ya, baik. Kita mulai, teman-teman semua. Aplikasi jasa WP online itu kita sebut dengan aplikasi Inspekta. Jadi aplikasi Inspekta ini sudah menjadi standar aplikasi yang dipakai oleh seluruh unit PLN dan subholding juga anak perusahaannya. Bumbunya nggak ada, Bang. Jadi teman-teman semua sekarang yang akan melakukan pekerjaan yang menggunakan atau berinteraksi dengan aset PLN harus menggunakan aplikasi Inspekta sebagai safety walking permit yang diajukan secara online. Gitu ya. Jadi tidak boleh melakukan pekerjaan sebelum mendapatkan approval dari PLN. Apa bukti approvalnya? Pengajuannya melalui aplikasi Inspekta. Nanti secara digitalisasi, teman-teman mendapatkan approval dan tinggal di print PDF-nya atau dibawa PDF-nya jika ditanyakan di lapangan. Teman-teman semua sudah mendapatkan izin safety dari PLN setempat. Surat edarannya sudah ada dari PLN Pusat kepada seluruh unit PLN, tidak terkecuali dari unit pembangkitan, transmisi, maupun distribusi. Jadi kalau teman-teman semua berinteraksi dengan tegangan rendah, tegangan menengah, tentunya akan berinteraksi dengan unit distribusi. Unit distribusi itu ada ULP, UP3, sampai dengan unit induk distribusi. Kalau transmisi, nanti bisa berhubungan dengan unit induk penyaluran beban dan pengatur beban, UIP3, UIP3B, maupun UIT, maupun ULTG, dan gardu induk. Gitu ya. Jadi ini sudah wajib dilakukan. Teman-teman semua, ini yang teman-teman semua harus nanti lihat saat mengajukan atau approval WP dan JSA. Di dalam WP atau JSA, dalam safety walking permit atau izin kerja tertulis, itu harus melampirkan apa? Job safety analisisnya dicek, daftar personilnya diinput, SOP IK-nya diinput, daftar alat kerjanya, dan daftar alat pelindung dirinya. Di dalam walking permit nanti ada beberapa poin yang teman-teman semua harus input dan harus siapkan. Yang pertama, job safety analysis. Nanti diinput job safety analisisnya. Daftar personilnya, siapa pengawas, siapa pelaksana, SOP IK-nya apa, daftar alat kerjanya apa yang dipergunakan, dan daftar APD-nya apa yang akan dipakai. Nah, ini wajib. Semua ini akan diinput di dalam aplikasi Inspekta. Dan ini salah satu syarat sampai dengan nanti PLN melakukan approval. Di dalam aplikasi Inspekta, teman-teman semua ada alur input prosesnya. Yang pertama, input prosedurnya. Teman-teman semua sudah ada prosedur. Mohon di-mute ya. Yang nggak ikut diskusi tolong di-mute ya. Yang pertama adalah input prosedurnya. Nah, teman-teman semua, prosedur-prosedur ini sudah diinput oleh teman-teman di SBU Sumatera bagian utara. Tinggal dipilah saja. Kami lihat ada kantor perwakilan Padang Sidempuan yang sedikit demi sedikit sudah memakai aplikasi Inspekta terkait pekerjaan retail di lapangan. Nah, kalau sudah di input prosedurnya, itu teman-teman semua tinggal pilih saja sesuai dengan tahapan pekerjaannya. Nanti kita coba praktekkan ya. Lalu selanjutnya input walking permit-nya.
Nah, nanti diinput tuh nama pengawasnya siapa, jangka waktunya apa, pekerjaannya di mana, dan lain sebagainya. Dan input juga job safety analisisnya. Job safety analysis ini adalah terkait analisa keselamatan kerja. Jadi kira-kira resiko pekerjaan apa yang akan kita hadapi. Nah, itu sebetulnya juga sudah diinput oleh teman-teman di Sumatera bagian utara, sudah pernah diproses menjadi satu kesatuan JSA dan MEK. Teman-teman semua nanti tinggal input saja, kita praktekkan. Yang terakhir adalah approval. Nah, approval ini nanti dilakukan oleh teman-teman SBU regional atau kantor perwakilan setempat. Nih, kalau sekarang ini terkait teman-teman di Aceh, dan ini approvalnya akan ada approval dari teman-teman di kantor perwakilan Aceh, lalu approval dari teman-teman SBO regional di Medan, dan terakhir di-approve oleh teman-teman PLN setempat. Ya. Nah, teman-teman semua, flow yang akan dipakai adalah flow ini. Jadi nanti teman-teman semua, mitra kerjanya akan mengajukan JSA dan WP. Mengajukan JSA dan WP di aplikasi. Ini pegawai atau kontraktornya. Lalu nanti akan ada approval di internalnya Icon, gitu ya, dari si pekerjaan, pengawas lapangan, gitu ya. Lalu supervisor K3KL-nya siapa. Dan terakhir approval-nya akan dilakukan oleh PLN setempat. Bagaimana kita bisa memilih PLN-nya? Nanti tergantung teman-teman semua. Teman-teman semua wilayah kerjanya wilayah kerja PLN mana. Silakan masukin namanya di situ karena nama-nama tim yang akan approve itu sudah ada di Inspekta di seluruh unit PLN. Jadi teman-teman tinggal pilih saja. Tapi tentunya nanti setelah teman-teman memilah nama orang PLN tersebut, teman-teman juga harus koordinasi dengan orang tersebut di PLN. Jangan masukin namanya tapi tidak ada koordinasi dengan teman-teman PLN setempat. Ya, teman-teman semua, jika di sini ada admin yang melakukan approval, mohon untuk memastikan sebelum melakukan approval wajib satu judul pekerjaannya menunjukkan ruang lingkup. Data dalam detail working permit telah benar dan sesuai. Waktu pelaksanaan pekerjaannya telah disesuaikan. Tahapan pekerjaan dan JSA sudah direview dan pekerjaan tersebut sudah dikoordinasikan dengan PLN setempat. Jadi teman-teman PLN juga akan melakukan approval itu sudah tahu, oh pekerjaannya akan gitu. Baik, ada pertanyaan dulu dari sini teman-teman semua dari workflow ini. Nanti kita langsung praktek. Silakan. Halo? Ada pertanyaan dulu? Masih ada di sini semua teman-teman? Izin Mas, tanya seperti Ya, pembahasan dari kita siapa nih? kemarin beberapa hari yang lalu pada saat kita rapat itu, ini kan kita khusus untuk di Icon ini. Apakah approvalnya harus ke PLN-nya ataukah hanya cukup dari tim Icon? Ya, saya langsung buka aja contohnya ya, supaya teman-teman semua bisa lihat. Contoh yang sudah jadi nih, yang sudah dilakukan implementasi oleh teman-teman retail di Padang Sidempuan. Nah, ini kelihatan ya, ini adalah hasil dokumen JSA WP yang sudah di-approve oleh teman-teman. Kita lihat, kantor perwakilan Padang Sidempuan. Nanti teman-teman juga KP Aceh. Nama perusahaannya dimasukin, nama pekerjaannya instalasi pemasangan kabel fiber ke rumah. Ya. Lalu unit pelaksananya dari KP sana, PLN Indopla, direksi pekerjaannya nanti siapa? Tinggal dipilah saja. Di sini direksi pekerjaannya pastinya manajer kantor perwakilan. Kalau di Aceh berarti sekarang Mas Anggoro. Dipilah nanti namanya Mas Anggoro. Pengawas pekerjanya siapa? Nah, lalu pengawas K3-nya siapa? Ini semua adalah teman-teman dari kantor perwakilan. Supervisor K3KL, ini teman-teman kantor perwakilan diharapkan mempunyai sertifikasi K3. Ya. Lalu nanti approval terakhirnya oleh siapa? Setelah masukin yang mengerjakannya siapa saja, nah teman-teman semua di KP Aceh, ini per mitra supaya lebih efisien, di KP Aceh dimasukin saja semua nama-namanya. Jadi kalau di KP Aceh, satu mitra namanya misalkan satu CV Lubuk Bara.
kalaupun satu timnya hanya 2 orang, itu masukin semua timnya nama-namanya di sini. Jadi teman-teman semua, kalau nanti ada switch pekerjaan atau switch tim, itu sudah tidak usah mengubah lagi pengajuan jasa WP-nya. Ya. Lalu tadi terkait pertanyaannya, siapa saja yang melakukan approval? Yang pertama pengawas pekerjaannya, yang kedua pejabat K3KL-nya dari Icon, direksi pekerjaannya dari Icon, manajemen representatifnya dari Icon, yang terakhir ada dari PLN. Jadi pertanyaan tadi bisa dijawab dengan yang akan approvalnya ada dari PLN-nya tapi 1 orang, Bang. Nah, itu nanti bisa kita pilih siapa. Teman-teman itu bisa milah PLN mana, lalu pilih namanya siapa. Gitu ya, Bang? Bisa dipahami? Halo? Siap, Mas, siap. Siap ya? Oke. Oke, sekarang kita mulai dengan simulasi aja langsung. Nah, teman-teman semua ini tampilan dari aplikasi Inspekta. Ya, nanti logout dulu. Teman-teman semua bisa login di sini. Teman-teman semua nanti bisa meminta pendaftaran aplikasi Inspekta ini ke masing-masing kantor perwakilan yang sudah ditunjuk menjadi admin di masing-masing kantor perwakilan. Bentar ya. Nah, dimulai dengan teman-teman semua, nanti saya coba ajari membuat user atau meng-create user. Ya, di kantor perwakilan masing-masing sudah ada yang kami buat sebagai administrator atau kalau di aplikasi Inspekta namanya moderator. Jadi bisa meng-create user. Nanti tugasnya teman-teman di kantor perwakilan atau SBO regional adalah meng-create user-user para mitra kerjanya yang akan mengajukan WP dan JSA online. Ya, nah, mungkin di sini ada teman-teman admin nanti akan create. Nah, create usernya seperti ini. Klik pengaturan, lalu list user. Ya, list user. Tadi teman-teman semua tinggal create. Oh, Sumatera bagian utara. Ini subholding, PLN Icon Plus, regional Sumatera bagian utara. Lalu nanti kantor perwakilan mana? Oh, kantor perwakilan Padang Sidempuan. Gitu ya. Nah, ini bisa di-filter. Sekarang di Padang Sidempuan sudah berapa nih user yang sudah di-create? Nah, ini sudah banyak nih di Padang Sidempuan nih. Ini kontraktor semua nih. Kontraktor berarti mitra kerja semua nih. Adi Resti, Ali Syahmuda ini di vendor-vendor yang bekerja di area kantor perwakilan Padang Sidempuan. Udah 34 user. Ya, baik inspektor, kontraktor maupun administrator. Gitu ya. Nah, di sini yang menjadi moderatornya atau inspektornya adalah Mas Hamidi, kantor perwakilan Padang Sidempuan. Nah, berarti semua ini nanti meng-create user ini adalah Mas Hamidi di Padang Sidempuan. Sekarang bagaimana cara meng-create-nya? Klik create user, create new user. Di sini tinggal pilih nih Sumatera bagian utara, lalu Padang Sidempuan. Ya, nama Anggara, misalkan Anggara 4, saya bikin sekarang. Anggara 4. Tolong disimak ya teman-teman semua ya. Ini untuk create user dulu nih. Usernya Anggara 4. Nah, nanti di create-nya sebagai apa? Sebagai kontraktor. Karena teman-teman admin nanti akan meng-create para mitranya.
passwordnya silakan. Kalau kami biasanya password distandarkan saja untuk create user pertama kali dengan P besar @ssw0rd password. Gitu ya. Diingatkan Anggara Koswara 4 username-nya. Oke, lalu di create user. Nah, ini akan masuk ke area Padang Sidempuan. Coba kita lihat. Ada nggak kontraktor sebagai nama Anggara itu sebagai kontraktor di Padang Sidempuan? Kita cari Anggara. Nah, sini ada nih Anggara 4. Kita lihat Anggara 4 itu sebagai apa? Sebagai kontraktor. Itu cara bikin create usernya. Ini silahkan teman-teman semua meng-create usernya masing-masing. Teman-teman yang belum punya user, mitra-mitra yang sekarang hadir, vendor kami, vendor Icon Plus, silakan mengajukan usernya kepada masing-masing kantor perwakilannya. Tentunya di masing-masing KP punya yang sebagai moderator. Ada pertanyaan dari sini? Silakan untuk create user. Nanti kita coba satu siklus pengajuannya sampai dengan selesai. Silakan Mas Alvin Fauji, PBG, ada pertanyaan? Halo? Oke, kalau nggak ada ya. Oke. Nah, sekarang kita coba create satu siklus terkait JSA dan WP online. Kontraktor atau vendor kita coba login. Anggara Koswara 4. Ya. Anggara Koswara 4 login. Nah, kelihatan ya. Login Anggara Koswara 4. Nah, Anggara Koswara 4 ini sebagai apa? Sebagai kontraktor, berarti sebagai mitra kerja. Ya, nanti di mana kelihatannya? Dia sebagai kontraktor di kantor perwakilan Padang Sidempuan. Jadi unit ini kita pilih karena sesuai dengan skup pekerjaan atau wilayah kerjanya masing-masing. Kalau teman-teman kerjanya di Aceh, ya nanti tinggal dipilih di gratisan kantor perwakilan Aceh. Atau adanya di mana? Lok Sumawe gitu ya, di Lok Sumawe. Nah, gitu ya. Nah, nanti di sini tinggal klik working permit, langkah kerja, prosedur instruksi kerja, menunggu approval saya dan daftar working permit. Bagaimana cara mengajukan WPJSA-nya? Klik daftar working permit di sini. Nah, ya, ini adalah ini bisa kelihatan nih semua working permit yang ada di Icon Plus. Unit pelaksananya Sumatera bagian utara, Padang Sidempuan, tinggal cari. Kalau mau mencari, tapi sekarang kita mau coba yang mengajukannya. Ini sudah lumayan banyak nih kantor perwakilan Padang Sidempuan. Nah, itu sudah sampai berapa nih? 235 WP. Penarikan kabel aksesoris, PLN udah banyak nih. 235 working permit. Ya. Sekarang cara inputnya gimana? Klik input working permit. Lihat. Nah, di sini lihat. Pilih subholding, nanti PLN Icon Plus, regionalnya Sumatera bagian utara, lalu kantor perwakilannya kantor perwakilan mana? Kalau Aceh nanti pilih Aceh. Jenis pekerjaannya apa? Klik antar unit, jangan internal unit. Kalau internal unit nanti nggak ada approval PLN-nya. Kalau tidak ada approval PLN-nya maka tidak akan sah teman-teman semua mengajukan itu. Ya, klik antar unit, departemennya, departemen jaringan, langkah kerjanya, cari nih di sini langkah kerja yang tadi terkait pekerjaan fiber optik rumah, fiber optik
penarikan instalasi terminasi jointing beroptik rumah. Nah, penarikan kabel PLN plus IKR instalasi kabel rumah. Nama pekerjaannya apa? Tinggal diklik saja. Penarikan kabel fiber optik rumah atau Iconet. Iconet, misalkan wilayah apa tadi ULP, lupa saya. Kalau tadi contoh itu oh iya, misalkan ULP rantau kota gitu ya. Wilayah ULP rantau kota. Nah, nomor SPK diisi apa? Nomor SPA, Mas. Tapi kalau memang belum, Mas bisa ini tidak diisikan. Coba kita tes ya. Kita strip aja. Direksi pekerjaannya siapa? Nah, direksi pekerjaan biasanya kantor perwakilan yang ada di masing-masing KP. Nih, kantor perwakilan Aceh ada Mas Anggoro. Contoh misalkan gitu ya. Atau direksi pekerjaan biasanya Bang Warifin gitu ya. Karena retail semuanya ada di Bang Warifin. Pengawasnya siapa? Bisa masukin Mas Anggoro. Nah, supervisor ini boleh sebenarnya tadi ada pertanyaan dari Bang Hamidi ya. Ini PTL-PTL-nya silahkan aja untuk sementara waktu karena pekerjaan retail ini kan sangat masif. Kalau memang belum ada, bila belum ada yang tersertifikasi, silahkan PTL-nya nggak apa-apa. Tapi nanti memang kita coba kembangkan kompetensinya. Kalau misalkan ada, yang belum ada, coba kita kembangkan kompetensinya untuk mendapatkan sertifikasi K3. Gitu ya. Supervisor ketiga kalinya kita cari misalkan di sini siapa? Kantor perwakilan Aceh. Oh, gini aja. Supaya nanti ini bisa real, kita coba direksi pekerjaan, nah, misalkan Anggara. Ini contoh aja ya. Anggara pos, Anggara. Nih, Sumatera bagian utara, sampel Anggara 2. Pengawas Sumatera bagian utara, sampel Anggara 3. Supervisornya Anggara Koswana. Nanti teman-teman semua tinggal berkoordinasi saja dengan teman-teman SBU-nya atau KP-nya. Siapa yang menjadi direksi pekerjaan, pengawas pekerjaan, dan supervisor K3 siapa. Lalu pengawas K3-nya, misalkan di sini, saya tadi udah create dummy ya, Anggara Koswara 4. Manajemen representatifnya, misalkan coba lagi sini Anggara. Ini sebagai contoh aja ya. Jadi nanti kita bisa login dan melihat approval satu-satu. Nanti kita delete lagi. Lalu unit eksternalnya siapa? Nah, unit eksternal itu adalah PLN-nya, teman-teman semua. Unit eksternalnya pilih nih, karena teman-teman retail ini berhubungan dengan direktorat distribusi. Jadi masukkan direktorat distribusi, unit induknya Sumatera bagian utara, ya kan? Unit pelaksananya, nah UPT mana gitu kan? Kalau kan tadi kan udah mau masukin UPT ULP Rantau Kota ya. Jadi masuknya ke UP3 Rantau Prapat. Nah, kalau teman-teman semua mau pilih ya silakan ULP misalkan mana tadi? Rantau Kota. Nah, gitu. Lalu tinggal dipilih. Ini pasti nama-namanya adalah nama-nama yang sudah masuk di ULP Rantau Kota. Nama-nama ini yang sudah didaftarkan di Inspekta yang menjadi atau bertanggung jawab di ULP Rantau Kota. Tadi saya coba masukkan juga Anggara, sampel Anggara gitu ya. Nih, sampel Anggara 1. Saya masukkan user saya ini sebagai contoh saja di PLN ULP Rantau Kota. Supaya nanti kita bisa sama-sama approve. Setelah dipilih semua, lalu yang mengerjakannya siapa? Nah, yang mengerjakan ini bisa jadi yang mengajukan. Gitu ya. Jadi, ini tidak bisa diketik secara manual. Jadi, teman-teman mitra nanti akan mengerjakan, daftarkan semuanya di aplikasi Inspektor.
supaya namanya ada di sini. Saya cuma masukin aja nih, sampel Anggara 3 atau siapa yang mau mengerjakannya. Misalkan Mas Anggoro lah kalau ini. Mas Anggoro Putro gitu yang mau. Nah, ini yang paling penting teman-teman semua terkait pekerjaan eksternal, masukin nama-nama dalam satu mitranya. Satu mitra di KPAC ada 6 tim, berarti dikali 2, 12. Masukin aja nama-nama. Semua Asep, Ujang, Udin, Samsul, ya. Terus Saprudin, Maesaro, Mutmainah, gitu ya. Masukin semuanya nama-nama semua dan nama perusahaannya dimasukin CV, Kalang Kabut. Nah, gitu. Lokasi kerjanya di mana? Nah, lokasi kerjanya samakan wilayah, rantau, kota. Jadi jangan disebutkan lokasi kerjanya itu per penarikan pelanggan. Jadi teman-teman semua sedikit harus menganalisa kenapa kita pilih ULP rantau kota. Nah, ini untuk meminta izin terkait WPJS-nya jika teman-teman ada pekerjaan di wilayah kerja ULP rantau kota. Ada atau belum ada pekerjaan, masukin aja ULP rantau kota. Nanti ada ULP yang lainnya juga di sini kan. Kota Pinang, Simpang Kawat, Aikanopan, dan lain sebagainya. Masukin. Ya, terspesialisasi lagi kalau memang sudah ada pekerjaannya. Itu ya, wilayah rantau kota pasti kerjanya. Tanggalnya tanggal berapa mulainya. Nah, teman-teman semua, tanggal mulai sampai tanggal selesai, ini berlakunya paling lama 14 hari. Tapi tergantung dari approval teman-teman PLN-nya. Tergantung nih nama yang sampel Anggara ini nih di PLN-nya. Yang sebelumnya teman-teman nanti minta approval ke mereka. Pak, boleh nggak saya mengajukan 14 hari, Pak, supaya nggak bolak-balik? Silakan. Kalau dibolehkan oleh PLN. Misalkan tanggal 4, mulai kerja jam 9. Kita coba ya. Tanggal 4, kalau 14 harinya berarti tanggal 18. Bisa nggak? Nah, tipe pekerjaannya apa? Pekerjaan elektrikal, bekerja di ketinggian, lalu di sini rest area, lalu ada risk occupation, emergency, klik aja semua. Desi pekerjaannya baru melakukan, ini bebas ya, aktivasi pekerjaan internet rumah. Nah, input setelah itu, cus, gede-gede. Tidak lebih dari 60 karakter. Oh, berarti ini kita kurangi penarikan kabel optik wilayah. Kurangi. Nah, ingat ya, nanti setelah ini kita akan lihat satu-satu ke yang akan melakukan approval. Apakah muncul notice harus di-approve di direksi pekerjaan ini sampel Anggara 2, sampel Anggara 3, Anggara Koswara, sampel Anggara 4, Anggara Koswara, dan sampel Anggara 1. Oh, ini tidak boleh backdate. Sekarang tanggal 4. Oh, jamnya. Coba tanggal 5. Input. Nah, sudah masuk nih. Ya, lihat di sini teman-teman semua. Ini adalah orang-orang yang akan melakukan approval. Pengawas pekerjaannya sampel Anggara 3, supervisor K3 kali Anggara Koswara. Nanti di sini bisa dipilih nih, boleh Anggoro, boleh Mas Anggoro, boleh Bang Warifin. Kalau tadi contoh kan ada manajer kantor perwakilan, ada dari Bang Warifin, ada dari PTL-nya, silakan saja. Menjadi pengawas pekerjaannya PTL-nya silakan. Supervisornya PTL yang lain silakan. Yang pasti untuk direksi pekerjaan dan manajemen representatif itu harus struktural. Kalau nggak manajer kantor perwakilan, manajer unit layanan di SBO regional. Ya,
Nah, kalau pengawas K3 ini isian manual. Kalau boleh, pengawas K3 itu adalah teman-teman salah satu aja dari keseluruhan tim, satu vendor atau satu mitra CV Kalangkabut itu mempunyai 6 tim. Dari 6 tim itu masing-masing tim ada 2 orang. Salah satu aja biasanya koordinatornya yang menjadi pengawas lapangan atau pengawas K3. Masukin namanya di sini. Ya. Nah, ini manajemen data center eksternal PLN-nya. Nah, ini saya kasih sampel Anggara 1. Seolah-olah sampel Anggara 1 ini sebagai pejabat K3 di ULP Rantau Kota. Nah, ini tinggal nunggu approval nih. Siapa yang nunggu approval? Nah, ini sampel Anggara 4. Sampel Anggara 4 itu sambil menunggu. Lihat, udah di-approve belum semuanya. Lalu sampel Anggara 4 ini atau vendor ini atau mitra kerja ini harus menghubungi nih. Karena di aplikasi ini tidak ada notis email. Tidak ada notis bunyi. Gitu ya. Tapi harus buka aplikasinya supaya kelihatan. Oke. Nah, sekarang kita buka. Siapa nih pengawas pekerjaan sampel Anggara 3? Kita buka. Kita login dengan sampel Anggara 3. Nah, kita masuk nih, sampel Anggara 3. Udah login ya di sampel Anggara 3 sebagai direksi pekerjaan. Lihatnya di mana? Teman-teman yang nanti sebagai atau yang harus approve harus lihat setiap kala. Berkala jika ada proses approval yang harus di-approve dan di-review. Kita lihat, klik working permit, klik menunggu approval saya. Belum ada. Sampel Anggara, oh ini sampel Anggara 4, sorry. Ini sampel Anggara 2. Oh, sampel Anggara 4. Buat dulu, kita login Anggara Koswara 3. Nah, klik working permit, klik menunggu approval saya. Tutup. Nah, kau belum masuk nih. Sampel Anggara 3. Klik approval, pengawas supervisor. Oke. Nah, kita lihat nih. Nah, di Anggara Koswara. Oh, ini belum diklik. Sorry, lupa saya. Setelah melihat ini, teman-teman semua minta approval. Klik dulu nih, minta approval. Clear ya? Klik minta approval. Supaya ini semua terkirim ke masing-masing usernya. Kalau tadi milik ke Bang Warifin, milik ke Mas Anggoro, milik ke teman-teman manajer KP, nanti klik ini akan muncul baru. Klik minta approval. Anda yakin minta approval? Oke. Kirim. Terus, aduh, error. Kita lihat tadi Anggara password. Wah, error. Maaf ya. Kita ulang lagi ya. Oke, ini kita ulang ya. Kontraktor, sebagai kontraktor sampel Anggara 4. Kita log off dulu aja semua. Daftar working permit, aduh, log off semua. Bentar ya.
Teman-teman masih ada kan di sini kan ya? Halo, halo. Masih, Mas. Oke ya. Nah, ini ya. Kita klik lagi dapat working permit. Input working permit baru. Ya, Sumatera bagian utara, kantor perwakilan Padang Sidempuan, antar unit, pilih departemen jaringan, langkah kerjanya tadi yang ke rumah, penarikan kabel PLN plus EKE rumah, nama pekerjaannya sama saja, penarikan kabel kebal lagi, kebal fiber optik rumah IKE ya. Ini strip saja, desi pekerjaannya pilih, desi pekerjaan, kantor perwakilan, sampel anggaran 3, ini anggaran lagi, anggaran keuangan, sampel anggaran 2, supervisor, anggaran pengawas, sampel anggaran manajemen representatif, nanti anggaran. Ini sebagai contoh aja ya. Untuk PLN, untuk unspoldingnya kita pilih tadi ya, distribusi, unit induk, Sumatera, Sumatera Utara, unit pelaksananya, rantau rapat, contoh aja ya. ULP, rantau kota, cari di sini saya udah bikin tadi anggaran. Sampel, anggaran 1. Yang mengerjakan Mas Anggoro, pekerjaan eselonnya, Samsuri, Udin, Ujang, Ucup. Nah, silakan aja ya yang banyak di sini. CP Kalangkabut, lokasi ULP rantau kota, area wilayah lebih baik itu sih, wilayah ULP rantau kota, tanggal jam hari ini atau besok sampai dengan tanggal 18. Klik, 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 set area. Aktivasi pekerjaan Iconet. Input. Nah, minta berupa nah, status update. Nah, ini teman-teman semua tadi yang sebagai mitra kontraktor dari sampel anggaran 4 itu ya, atau siapapun nanti vendor ini kan contoh ya. Itu tinggal menunggu nih dan koordinasi dengan PLN-nya, dengan teman-teman SBU-nya yang ada nama-namanya di sini. Gitu. Nah, sekarang coba kita cek ini untuk sampel Anggara 4, sampel Anggara 3, Anggara Koswara, dan Anggara 2. 2, 3 ya, 2, 3 dan Anggara Koswara. Apakah muncul? Nah, kita log off dulu ya nih. 2, 3. Oke, sekarang kita login lagi. Ini seolah-olah teman-teman yang lain ya. Anggara Koswara 2. Login. Nah, lihat di sini. Nah, Anggara Koswara ini sebagai apa sih? Oh, dia sebagai admin. Oh, dia tugasnya di regional Sumatera bagian utara. Berarti ini kurang lebih Bang Warifin misalnya. Ini yang ada di SBO regional. Klik working permit, menunggu approval saya. Nah, saat menunggu approval saya, dia muncul nih. Oh, ini yang perlu saya approve nih. Dari siapa? Lihat detailnya di sini. Klik detail. Oh, CV Kalangkabut, penarikan ini. Gitu ya. Lalu unit eksternalnya yang kami tadi approve adalah UL Perantau Kota. Langkah kerjanya apa? Penarikan kabel
Nah, lebih seperti itu. Lalu nanti klik di sini tinggal approve kalau memang sudah di review ke keseluruhannya. Klik approve, approve, oke. Nah, dia sudah approve. Sekarang kita lihat nih, kalau tadi yang minta approvalnya, progresnya seperti apa? Masuk lagi ke yang tadi, Anggara 4. Ya, sebagai vendor tadi, seolah-olah saya sebagai vendor tadi, saya mau lihat nih progresnya udah di-approve belum ya? Nah, di sini, aturan menunggu approval saya langsung. Oke, nah, melaksana, padang status waiting approval. Nah, hari ini ya, penarikan dari sampel Anggara, lihat detail. Nah ini, sekarang udah di-approve nih sama si sampel Anggara 2. Ini enaknya nih kalau offline nih sebenarnya nyoba langsung ya. Jadi nggak cuma saya yang nyoba sebagai supervisor atau dari si pekerjaan. Jadi memang satu siklus. Tapi nggak apa-apa. Kita coba satu siklus saja dulu, tapi tetap saya yang create semua. Nah sekarang teman-teman, tadi siapa yang ngajuin nih sampel Anggara nih gitu ya. Lalu harus kontak nih ke si Anggara Koswara yang ini nih. Lalu harus kontak juga ke si ini, harus kontak juga ke manajemen representatif supaya dia melakukan approval. Kalau didiemin aja dia nggak akan approve juga karena belum tahu ada pekerjaan atau tidak. Gitu ya. Nah, sekarang saya coba login ke si supervisor K3L ini, si Anggara Koswara aja. Anggara Koswara. Saya log off dulu ya, karena dia harus approve juga. Gitu. Seolah-olah nih teman-teman ini sudah kontak ke supervisor K3L ini. Gitu. Log out. Oke. Nah, coba kita lihat. Saya klik working permit menunggu approval saya. Oh, ini ada nih dari sampel Anggara nih. Penarikan kabel fiber optik rumah IKL. Tinggal lihat aja, lihat detail. Unitnya Padang Sidempuan. Gitu. Nah, tinggal approve nih. Kenapa dia ada dua approve? Karena tadi si sampel Anggara 4 itu mengajukannya si Anggara Koswara ini sebagai supervisor dan manajemen representatif. Tapi kalau nanti ini harus beda namanya semuanya. Profesional siapa, manajemen representatifnya siapa. Supaya masing-masing punya responsibility-nya masing-masing dalam pekerjaan ini. Tinggal approve, approve. Oke. Satu lagi approve. Oke. Nah, sekarang yang belum approve siapa? Sampel Anggara 3 sama sampel Anggara 1 orang PLN-nya. Nah, tapi sebelum masuk ke PLN, biasanya kita harus approve dulu semuanya nih, teman-teman ikonnya. Baik di KP maupun di SBO regionalnya. Kalau semua sudah, baru kita bisa ngomong sama PLN-nya untuk minta approval. Oke, sekarang kontak nih si sampel Anggara 3. Pak, minta tolong dong untuk di-approve nih. Ada pekerjaan nomor formulirnya ini, Pak. Nah, gitu. Sekarang saya login sebagai sampel Anggara 3 nih, dari pekerjaan. Coba ya. Hot, Anggara 3. Nah, coba kita lihat. Anggara 3 ini muncul nggak untuk minta pesan? Nah, munculnya. Penarikan kabel fiber optik rumah IKR diajukan oleh sampel Anggara 2 atau vendornya. Jam berapa, tanggal berapa, unitnya kantor perwakilan Padang Sidempuan. Lihat detail, klik. Nah, tinggal ini approve. Klik approve. Berarti kalau sudah setelah ini kita lihat. Oh, udah di-approve nih oleh semuanya nih. Berarti kan teman-teman mitra nanti si sampel Anggara 4 tadi gitu ya. Anggara 4 ini, nah bisa melihat nih working permit, daftar working permit. Ya, pelaksana Padang Sidempuan.
Status waiting approval, cari. Nah, ini nih sampel Anggara. Bisa lihat nih. Oh, berarti, nah, oh ini udah di-approve semua nih sama teman-teman PTL, sama teman-teman KP, teman-teman SBO regional yang di Medan gitu ya. Bang Warifin udah approve semua, tinggal yang PLN. Baru teman-teman nanti minta bantuan SBO boleh gitu ya. Untuk minta approval si sampel Anggara 1 yang kerja di PLN, yang dia bertanggung jawab untuk validasi K3-nya. Nah, sekarang tinggal kita coba masuk login sebagai orang PLN. Sampel Anggara 1. Karena Inspekta. Inspekta. Zoom. Oke. Apa cari masuk? Ting area Cek, cek. Sumatera Utara, Rantau Kota. Tadi sampel Anggara 1. Ini username-nya Anggara. Oh, Anggara Kostam. Oke. Nah, sekarang kita login sebagai orang PLN nih. Nah, kelihatan di sini nih. Login sebagai orang PLN, namanya Anggara Koswara. Lalu dia aktifnya di ULP Rantau Kota. Nah, seolah-olah kita jadi orang PLN ya. Nanti saya delete lagi. Nah, kalau teman-teman semua udah diskusi tadi sama orang PLN-nya, orang PLN akan buka seperti ini. Sama, daftar working permit menunggu approval saya. Nah, muncul di sini. Oh, ini dia pekerjaan ikon nih. Tinggal dia klik. Nah, udah di-approve semua nih. Biasanya tuh teman-teman PLN nggak mau nge-approve nih. Kalau ini belum di-approve dulu nih semua, teman-teman ikonnya. Kalau sudah di-approve semua, dia baru akan lakukan approve. Klik approve, klik. Oke. Nah, selesai. Setelah itu, baru bisa diekspor PDF. Gitu ya, ini dengan klik ini ekspor PDF. Lalu akan muncul ekspor PDF. Nah, teman-teman semua nanti bisa melihat seperti ini. Nah, ini adalah DSA WP yang sudah di-approve di semua orang-orang yang harus approval dari teman-teman Icon, dari teman-teman Mitra, PTL, teman-teman LN. Di sini ada nih sampel Anggara 2 yang approve pengawas pekerjaannya. Pejabat ketiganya, seksi pekerjaannya udah approve by digital. Gitu ya. Jadi nggak ada tanda tangan basah lagi. Manajemen representatifnya, lalu PLN-nya. Dari PLN ULP Rantau Kota tadi. Di sini ada tahap pekerjaannya, lalu di sini nanti pemeriksaan kesiapan personil. Nah, teman-teman semua, sebenar-benarnya ini harus diisi nih setiap hari. Ya, nama-nama yang ada di sini nanti di checklist setiap hari saat melakukan safety briefing secara manual. Jadi ini di print.
print hard copy. Tapi sementara ini dulu saja dibawa di dalam handphone setiap kali melakukan pekerjaan. Karena untuk yang retail pekerjaan yang masif, yang paling penting coba dulu, di-input dulu. Kalau sudah muncul seperti ini, nanti teman-teman bisa melakukan pekerjaan. Kalau ada yang tanya, teman-teman kalian tinggal menunjukkan ini saja. Teman-teman semua udah mempunyai persetujuan dari PLN dan Icon untuk melakukan pekerjaan. Gitu, teman-teman semua, satu siklus dari kami yang mau tanyakan, silakan. Ayo bertanya. Mau gabung Pak. Ya, Mas Yoga, Melaboh, silakan. Jadi nanya, Mas Yoga. Silakan. Yang udah buka mic, Pak Yoga Melaboh, Pak Masri. Baru masuk Pak, mau diindikan dulu Pak. Oh iya. Silakan yang lain ada yang bertanyakan. Teman-teman semua Saya Pak, yang... Oh iya, dari mana nih Pak? Eko Pak, ini Pak. Lah Pak Eko tadi bukan safety patrol ya, saya lihat. Udah di sini Pak. Oh iya silakan Pak Eko. Pak itu yang tadi, yang PDF tadi Pak, yang di checklist persiapan tim tadi itu Pak. Boleh saya tengok tadi Pak, itu Pak kita isi, yang ini Pak, pemeriksaan kesiapan personil. Kita Iya. checklist ini Pak. Terus Pak, selanjutnya ini diarahkan kemana Pak ini form ini Pak? Oke. Sebenarnya teman-teman semua ini dipotokopi dulu nih buat teman-teman semua. Karena kan ini jangka waktunya kan tadi udah dimasukin 14 hari ya. Ya betul Ini Pak. kan ya dari tanggal 5 sampai tanggal 18. Ya kan? Nah, ini di copy nih masing-masing tim ini harus punya 1 lembar per hari di checklist sebelum berangkat kerja. Nanti disimpan sampai dengan akhir hari itu nanti diberikan ke teman-teman PLN atau ke teman-teman Icon untuk di-filing. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti teman-teman semua melakukan safety briefing. Dan ini harus ditandatangan juga nih. Pak Anggoro Putro, Samsuri, Udin, Ujang, Ucup. Nah, ini juga harus tanda tangan semua. Dan ini teman-teman yang melakukan pekerjaan di lapangan. Nah, kurang lebih seperti itu Pak Eko. Ini normalnya kita bicara ya. Iya Jadi, Pak. kalau misalkan nanti ada sesuatu hal pun yang tidak kita inginkan terjadi, teman-teman semua sebenarnya, oh ini udah safety briefing nih, udah pemeriksaan kesiapan personil nih tiap pagi. Tinggal ditanggalin aja. Mau ditanggalin di sininya boleh, tanggal berapa, atau di sini manual, tanggal 1. Oh semuanya ada. Nah, pada teman-teman yang tidak ada namanya di sini jangan di checklist. Jadi ini checklistnya per tim. Satu tim kan 2 orang ya. Jadi ini kenapa dimasukin 3? Tadi kan rencananya satu mitra. Pak Eko dari EPT mana Pak Eko? Lupa saya. Ini Pak, integrasi neka optik. Ini Pak. Dari PT Neo itu kan mengajukan 1 WP. Tapi di dalamnya semua personil yang akan bekerja maupun standby masukin di sini. Di dalam pengajuan di SWP tadi. Jadi nanti ini dipotokopi yang lembar ini ya, diberikan ke semua timnya. Jadi timnya tinggal ngecek oh nama saya Anggoro, ya udah saya sehat, kondisi rohani sehat, disiplin, kompetensi sehat. Samsuri, tapi yang tidak ada namanya di tim itu ya tidak bisa di checklist. Jadi dipegang oleh masing-masing tim yang bekerja. Gitu Pak Eko. Tanya lagi boleh Pak? Iya boleh Pak. Itu Pak yang tadi Pak, yang ini Pak, kondisi penjelasan tentang ini Pak, detail kondisi jasmani, kondisi rohani, disiplin, penguasaan kompetensi, itu penjabarannya gimana ya Pak? Nanti ditanya kawan-kawan Pak, mana tahu apa, ini gimana Oh Pak? siap. Jadi kondisi jasmani kesehatannya teman-teman semua melakukan pengecekan kesehatan. Apakah teman-teman sehat atau tidak? Ini untuk memastikan jangan sampai nanti ada kecelakaan kerja karena memang sedang tidak sehat. Kalau sudah menyatakan ini sehat, berarti kan ditandatangani oleh yang nama pelaksana ini. Tanda tangan nih. Jadi ditanya nanti, saling bertanya lah. Satu tim kan 2 orang ya. Mas Anggoro sehat nggak? Sehat. Rohaninya gimana? Mentalnya sehat nggak? Sehat. Disiplin nggak? Disiplin. Disiplin itu dalam artian teman-teman semua juga sudah komplit memakai APD. Walaupun nanti ada checklist APD juga di bawah. Gitu ya. Lalu Ya, penguasaan kompetensi. Nah ini sebenarnya sebagai teori saja. Kita kan setiap hari sebenarnya bekerja. Kompetensi ini harusnya memang dilampirkan dengan sertifikat.
kompetensi K3. Tapi terlalu jauh, teman-teman hanya berdua, saling mengingatkan saja teman-teman sudah punya kompetensi. Checklist semua tanda tangan. Mas Anggoro. Pak Samsuri juga tanda tangan. Hari pertama gitu ya. Tapi bukan berarti per lokasi ya. Kan satu tim bisa 5 lokasi satu hari gitu kan. Tapi ini Ya, Pak. dilakukan checklist saat berangkat kerja aja. Jadi satu lembar, satu tim hanya satu lembar dalam satu hari. Itu Pak Eko, teman-teman semua ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Clear? Oke, lanjut ke Clear, Pak. bawah Clear, ya. Pak. Nah, sebenarnya yang ini juga ada nih, APD yang digunakan. Ini checklist juga. Ini difotokopi juga per tim satu setiap hari. Checklist masing-masing sendiri-sendiri. Pak Anggoro pakai helmet nggak, harness nggak, sarung tangan nggak. Kalau yang nggak pakai ya disilang aja. Atau yang tidak dibutuhkan. Ini kan nggak butuh nih, sarung tangan 20 kV ya nggak perlu. Sepatu tahan 20 kV nggak perlu. Grounding dan tester itu nggak perlu. Jadi checklist helmet, harness, sarung tangan, dan sepatu safety. Gitu ya. Nanti tugas pokok harus dilaksanakan. Biasanya teman-teman apa? Ada yang tim mengawas, tim panjat, maupun tim tarik. Biasanya kalau diaktifasi. Ditulis saya di sini. Tugas pokoknya apa? Pak Guru ini. Oh, hari ini mengawas atau pengawas. Atau tim tarik atau tim panjat. Yang panjat biasanya kan satu orang. Oh, hari ini yang manjat Mas Anggoro. Jadi sebagai identifikasi, kalaupun terjadi sesuatu hal, di sini sudah menyatakan Pak Anggoro Putro ini sebagai tim panjat. Nah, kalau misalkan Pak Anggoro Putro tim tarik hari ini, bantu di bawah saja di ground. Loh, kenapa ada kecelakaan kerja dia menggantung di atas? Nah, itu kan menjadi permasalahan di kita nanti. Itu ya, ini idealnya nanti ini di print untuk yang ininya aja nih, lembar tugas penggunaan alat pelindung diri, dan pemeriksaan kesiapan personil. Jadi akan banyak lembar ini. Fotokopi aja sebanyak-banyaknya kalau sudah membuat satu JSA dan WP dan sudah di-approve oleh teman-teman PLN. Nah, ini lembar terakhir adalah berita acara selesai pekerjaan. Jadi nanti kalau sudah 14 hari selesai, di kertas lembar paling atasnya itu di print ini, berita acara pekerjaan selesai. Ya, catatan tambahannya sudah menyelesaikan pekerjaan, ditandatangan saja di bawah sini. Ini menyatakan bahwa tidak ada kecelakaan kerja. Selama apa? Selama kurun waktu 14 hari yang tercantum di sini. Nah, nanti dikumpulkan, tadi ada 2 lembar terkait APD sama pemeriksaan kesiapan personil, berarti ada 14 lembar per tim, lalu di bundling, lalu di cover dengan cover berita acara ini. Catatan namakan, tidak ada kecelakaan kerja dan melakukan pekerjaan dengan baik dan benar. Dah, tanda tangan selesai. Nanti diberikan ke teman-teman SBU. Untuk flow lebih jauh lagi, sebenarnya dokumen ini nanti diberikan kepada teman-teman PLN ULP yang sudah melakukan approval sebagai dokumen wajib. Kalau ini lebih concern sebetulnya kepada teman-teman pekerjaan dalam scope project pembangunan, yang itu timnya banyak, butuh pengawasan dan lain sebagainya, dan durasinya nggak terlalu banyak, kuantitinya nggak terlalu banyak seperti retail. Tapi teman-teman semua boleh mencoba ini untuk nanti terbiasa mengisi kalau ditanya oleh PLN. Itu Pak Eko ya, dari PT Neo. Pak, ya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Ada lagi teman-teman semua pertanyaan yang lain? Kami di sini bisa melihat sudah berapa banyak konsisten teman. Pak Masri Arif mau bertanya silakan. Ya, Pak, terkait dengan perbuatan yang sudah dibahas. Halo? Halo, Pak. Ya. Halo. Gimana Pak? Iya, Pak. Halo. Ya silakan Pak. Izin Pak, terkait dengan pembuatan user itu bisa nggak pilih 2 kantor perwakilan Pak, misalnya KPAC dan KP Losmawe. Bisa Pak. Kemudian mengenai dengan kita ada beberapa klaster nih Pak. Klasternya kan bergantung dengan ULP juga Pak. Itu per ULP kita buat WP-nya atau all area Pak. Baik. Ada lagi? Ya Pak, cukup Pak. Baik.
teman-teman semua untuk create user, jika teman-teman semua mitranya misalkan PTCMP, gitu ya. PTCMP itu ada 2 tim di lokasi kantor perwakilan yang berbeda. Itu boleh create 2 user di masing-masing KP. Atau hanya create 1 user, tetapi rule-nya nanti seperti ini nih. Subholding Peranakan Plus, unit pelaksananya Sumatera bagian utara, dan jangan dipilah KP-nya. Jadi 1 user cukup. Kalau tidak dipilah KP-nya, berarti teman-teman PTCMP nanti kerjanya bisa di semua KP. Atau juga di wilayah sel SBU regional yang ada di Medan. Itu caranya. Tapi kalau teman-teman semua mau detail monitoring, karena timnya beda nih Pak, yang ngajuinnya, yang akan mengajukan WPJSA-nya di masing-masing KP beda dari mitranya. Ya dibikin 2 saja. Di KP Padang Sidempuan ada, Lok Sumawe ada, Aceh ada, misalkan ada 3 lokasi, silakan. Itu ajukan ke masing-masing admin di KP-nya. Kalau di Padang Sidempuan ada adminnya dengan siapa, Lok Sumawe dengan siapa, Aceh dengan siapa. Di teman-teman SBU regional. Itu ya. Lalu pertanyaan kedua saya lupa Pak Mas Ri. Apa tadi ya? Terkait yang kedua itu mengenai ini Pak. Jadi yang kan ada beberapa daerah nih Pak, beberapa WLP dong. Nah, yang Oh ya, baik. itu terkait dengan tim, apakah harus per WLP diurus atau WLP kita buat kalian Pak? Baik. Oke. Nah, kita coba liatin lagi ya. Kita coba input working permit. Nah, teman-teman semua, ada pekerjaan-pekerjaan retail yang memang dia lintas ULP. Itu kan ya pertanyaannya. Nah, kalau lintas ULP, apakah kita mengajukan kedua ULP dengan masing-masing jasa WP masing-masing atau ada solusi lain? Nah, ada beberapa case yang seperti ini. Kalau kami menyarankan, jika memang tidak kesulitan teman-teman semua, ajukan ke masing-masing ULP yang lintas bidang itu atau lintas wilayah. Jadi teman-teman semua akan ada 2 jasa WP untuk bisa melakukan pekerjaan supaya tidak ada salah terkait lintas skup wilayah mereka. Tetapi ada solusi lain. Jikapun disetujui, teman-teman semua minta eskalasinya ke unit di atasnya. Kalau ULP berarti unit di atasnya kan UP3. Gitu ya. Nah, nanti saat memilahnya, pilih unit induk distribusi Sumatera Utara, lalu UP3, misalkan di sini Rantau Prapat ya Pak ya. UP3 tadi apa ya? Rantau Rapat. Gitu. Nah, ini nggak perlu lagi teman-teman semua memilih ULP-nya. Kalau cukup sampai UP3 Rampat, maka teman-teman semua bisa bekerja di area seluruh ULP-nya. Gitu. Ya. Tapi nanti memilahnya nama-namanya ya nama-nama yang ada di UP3 Rantau Rapat atau masuk ke dalam ULP ini atau di UP3-nya langsung. Tetapi ada satu syarat. Ini harus dikoordinasikan dulu dengan teman-teman UP3-nya. Ada yang mau, ada yang enggak. Karena teman-teman UP3 terkadang dia meminta ke masing-masing ULP saja, Mas. Karena mereka yang tahu teknis jalur distribusinya. Nah, tapi ada juga yang, ya udah Mas, UP3 aja. Jadi nggak usah minta ke seluruh ULP. Cukup dari UP3, maka seluruh ULP pasti dengan cukup WPJSA dari UP3, maka tidak perlu meminta approval dari ULP. Karena hierarkinya lebih tinggi dari ULP. Dengan syarat tadi ya, diskusi dulu dengan UP3-nya. Supaya tidak ada miskomunikasi, nanti jangan sampai ada pengecekan dari ULP, nanti ULP-nya juga komplain. Oh, kenapa nggak ke saya? Gitu. Oh, saya sudah dapat izin Pak dari UP3-nya. Karena ini lintas wilayah ULP. Jadi nggak perlu ada 2 ULP kita mengajukan. Gitu ya, Mas Masri. Jadi teman-teman semua kembali lagi ke komunikasi. Teman-teman semua dengan teman-teman unit PLN. Kalau kesulitan minta bantuan teman-teman regional, SBU, atau ICON.
supaya bisa didorong teman-teman semua. Dan yang paling penting, kalau sudah memilah nama di sini, teman-teman PLN, teman-teman jangan diam saja. Koordinasikan ke teman-teman SBU, regional, atau IKON di kantor perwakilan supaya bisa dibantu. Colek atau ingatkan teman-teman yang ada di PLN-nya. Nih, UP3 rantau rapat. Pilih misalkan Andi Prasetyo. Ya sudah. Berarti kalau gini, dia hanya masuk ke UP3 rantau rapat. Dan seluruh ULP ini seharusnya sudah harus menyetujui, karena yang menyetujui hierarkinya lebih tinggi di UP3. Gitu. Ya. Jelas, Mas Masri? Kecil suaranya, Mas Masri? Jelas ya? Enggak. Hilang suaranya, Mas? Apa suara saya yang hilang? Barika bisa Tes. dengar suara Mas Masri? Tes. Enggak, Suara Bapak jelas Pak, suara kecil. Jelas, Suara jelas, Pak. Ah ya, oke. Sip. Nah, gimana Mas Masri? Jelas ya? Jelas, jelas, Pak. Oke. Kalau mengenai sip. nama-nama ULP-nya, kita udah dari mana, Pak? Ini Nama dari UP3-nya langsung, Pak ya? langsung. Makanya nanti gini, tetap ada komunikasi. Jadi misalnya kita pilih ULP Kota Pinang gitu ya. Di sini kan yang muncul hanya ULP Kota Pinang. Ini ada banyak nih. Gitu. Nah, ini perlu dicari tahu dulu sebenarnya. Nggak bisa kita asal milah juga ke teman-teman ULP setempat. Bang, ini yang PJK3 yang mau ngoprop di aplikasi Inspektor siapa ya? Nah, diskusilah dengan ULP Kota Pinang. Sebetulnya diskusi ini hanya di awal. Karena kami sering menjembatani nih teman-teman nih dengan teman-teman PLN. Kalau sekali, 2 kali kita sudah milih misalkan Pak Daniel Tampu Bolon ini gitu ya. Lalu beliau udah approve nih sekali aja. Nah, biasanya kita request lagi ke Pak Daniel Tampu Bolon lagi besoknya. Itu beliau sudah langsung approve. Nah, selanjutnya. Tapi memang di awalnya saja kita butuh komunikasi, mencari tahu dari contoh ULP Kota Pinang ini siapa nih yang biasanya melakukan approval. Atau teman-teman semua mencari tahu yang mudah berkomunikasi yang mana ya gitu. Supaya kita juga tidak kesulitan untuk meminta approval dari teman-teman PLN. Tapi yang pasti teman-teman PLN juga sekarang bisa kita monitoring transparansinya. Karena ini kelihatan nih kalau nanti saya lihat lagi ya. Coba lihat PDF yang tadi. Approval ini sudah kelihatan. Nah, lihat tanggal jamnya, Mas Masri. Ya, teman-teman PLN approvalnya jam 16.08. Approval yang terakhir jam 16.04. Nah, berarti kan dalam 1 hari dan beda berapa menit. Nah, ini sebagai justifikasi. Supaya teman-teman juga bisa melihat, oh, kami nggak bisa kerja, Pak, karena ini approvalnya lama. Lamanya di mana? Nah, kelihatan dari sini. Oh, ini ternyata 1 hari lebih. Oh, ini 2 hari baru di-approve sama teman-teman. Dan itu pun tidak diizinkan oleh teman-teman PLN. Karena mereka, teman-teman PLN sudah komitmen agar mensupport Icon Plus. Khususnya untuk yang pekerjaan retail, karena ini sangat masuk. Lalu, teman-teman semua yang terakhir, terkait... Suaranya kecil kali, Mas. Oh, iya. Lalu teman-teman semua yang terakhir terkait jangka waktu nih. Ini kan jangka waktunya selesainya tanggal 18 Oktober jam 4. Ini untuk pembaharuannya itu create baru lagi. Untuk mengantisipasi supaya tidak terlambat, maka mohon diajukan 2 hari sebelumnya. Create lagi 2 hari sebelumnya sebelum habis. Syukur-syukur langsung di-approve ya, berarti kan sudah punya cadangan untuk nanti kalau ini habis. Tapi kan yang dikhawatirkan ada permasalahan proses approval yang lama. Jangan sampai nanti ini kan tanggal 18. Tanggal 19 belum ada JSAWP-nya yang di-approve atau dilampirkan seperti ini. Karena masih menunggu approval. Nah itu antisipasi atau mitigasinya. Jadi 14 hari mengajukan. 2 hari sebelum habis, ajukan lagi. 2 hari sebelum habis lagi, ajukan lagi. Jadi terus berkesinambungan sama teman-teman ULP. Itu ya. Ada pertanyaan lagi, teman-teman semua? Pelanggaran izin ada di kolom chat, Pak, dari Mas Rahmat.
lagi di jalan CS nanti nggak kedengar suaraku gitu. Atasnya lagi, Pak. Oh, hidupin mic-mu Mat, jangan malu-malu kayak cewek gitu. Atasnya lagi tuh, Pak. Atas Mas lagi. Rahmat Oh, yang Mas izin. Rahmat. Oke. Izin Mas, mau nanya nih terkait struktur approval-nya harus berurut atau bisa acak seperti langsung ke K3 PLN. Oh, oke. Untuk struktur approval-nya bisa acak. PLN duluan juga bisa. Mau K3 Icon juga duluan juga bisa. Ini sering juga ditemukan. Malah PLN duluan yang approve duluan. Nah, ini. Karena bagusnya komunikasi antara Icon atau mitra dengan PLN-nya. Jadi, sebelum mengajukan sebenarnya nanti akan ngobrol dulu nih teman-teman mitra harusnya. Pak, saya mau ngajukan WPJS saya. Oh, siap, kata PLN gitu kan. Ajukan. Pak, sama udah ajukan nih Pak. Di kontak lagi gitu atau di WA. Oh ya siap, saya approve duluan PLN-nya. Itu bisa. Itu sering terjadi juga. Saya lihat, oh PLN-nya approve duluan daripada Icon-nya atau PTL-nya. Daripada direksi pekerjaan dan sebagainya. Itu bisa. Jadi nggak nunggu hierarki siapa. Jadi siapa cepat duluan dia bisa nge-approve. Itu ya Mas Rahmat. Jelas ya? Baik, teman-teman semua jangan lupa isi absensi gitu ya. Untuk bisa terikut siapa saja yang hadir. Ini lumayan banyak, 66 orang. Dan Bang Hamidi, Bang Warifin, kalau dirasa masih ada yang kurang jelas hari ini, buka kelas lagi. Gitu aja. Kami siap kok, kapanpun buka kelas lagi. Kalau mau parsial, buka kelas, nggak terlalu banyak, silakan. Gitu ya. Ini juga sudah mulai interaktif dari SBU lainnya juga meminta kelas-kelas terus. Karena ini lambat laun sudah ada nih, bukan lambat laun ya, sudah ada perintah terkait implementasi ini kepada seluruh unit PLN. Gitu ya. Jadi mau nggak mau nanti kita sedikit demi sedikit ini akan diminta oleh PLN. Walaupun parsial, ada PLN yang masih mewajibkan, ada yang masih belum mewajibkan dan sebagainya. Tapi ujung-ujungnya nanti karena unit-unit PLN ini akan melaporkan ke PLN pusat siapa yang belum implementasikan. Dan tentunya monitoring ini juga bisa terlihat nanti di aplikasi jasa WP ini. Ini kan bisa kelihatan nih, monitoring progress, infografis, working permit. Nah ini seluruh unit PLN itu bisa kelihatan. Udah berapa banyak? Coba kita lihat distribusi Sumatera bagian utara. Jawa Timur, Barat, Papua, Aceh. Nah, Sumatera Utara ya, kok nggak nemu? Jambi, Barat, distribusi Aceh. Nah, ini. Kita lihat Sumatera bagian, Sumatera Utara. Wah, udah banyak. Nah, unit induk distribusi Sumatera Barat. Wah, baru. Nah, ini dia. Sudah 120.000 JSA. Itu yang selesai. Tapi yang in progress, approval, voting approval yang belum. Ini sudah banyak nih. Seluruh UP3 sudah melakukan pakai JSA dan WP Inspekta. Tapi ini adalah data keseluruhan yang diajukan kepada mereka. Makanya nanti Icon bagian dari ini. Kalau ngajuin aku di bagian UP3 ini ya masuk UP3 ini. Kayak tadi rantau rapat ya berarti nanti seluruh ULP-nya akumulasi di 13.498 ini. Coba kita lihat, klik kemana saya. Nah, ini sebagai langkah monitoring teman-teman PLN pusat melihat ini. Jadi udah berapa banyak. Apa ini pekerjaan mereka banyak ya, bukan pekerjaan Icon ya. Kayak pelaksanaan P2TL, perbaikan tiang miring. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan PLN. Jadi seluruh kontraktor PLN sudah diwajibkan. Kontraktor PLN bahasanya. Kalau Icon bukan kontraktor PLN, tetapi perusahaan yang memanfaatkan aset PLN. Jadi pekerjaannya pekerjaan Icon, tetapi memanfaatkan aset PLN. Makanya approval-nya lebih banyak di Icon-nya. PLN-nya cuma satu. Tapi kalau mereka, kita lihat nih, approval-nya banyaknya di PLN-nya tuh. Supervisor ketiga KL-nya adalah TL ketiga KL KAM-nya. Direksi pekerjaannya MUL ULP Kota Pinang, manajemen unit layanan. Manajemen representatifnya MUL ULP Kota Pinang. Pengawasnya TL ketiga KAM. Ini semua orang PLN ya.
Itu ya. Yang mengajukannya adalah PT Rehan Pradana Asino. Ini terkait kontraktornya mereka di ULP Kontak Pinang dengan pekerjaan perbaikan AMR KWH Meter dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman semua ya. Terakhir ada pertanyaan lagi, silakan. Saya nyari WP yang tadi nih untuk dihapus. Kalau tidak ada Mas, mau pertanyaan, nanya. silakan Bang Marifin. Ini kan tadi teman-teman milih ya nama-nama yang approval Ya. di Mitra ya. Kalau itu misalnya ada revisi atau perubahan nama, itu harus create baru atau bisa direvisi ya? Nah, itu di-create baru, Bang. Itu di-reject dulu aja. Sama adminnya bisa di-reject. Nah, nanti di-create baru lagi. Makanya dipastikan nama-namanya itu adalah nama lokasi nama orang yang akan kita tuju. Itu, Bang. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Tadi Sumatera Bagian Utara. Ini pelaksana. Izin bertanya, Mas. Silakan. Silakan, Bang. Mas melanjutkan pertanyaan Pak Warifin tadi. Jadi case-nya kalau misalkan nama-nama petugasnya sudah di-approve nih WP yang pertama. Kemudian ada penambahan tim. Itu nanti WP-nya di-create baru atau nunggu masa aktif yang lama udah habis, Mas? Oke. Kita mundur dikit dulu ya, Bang Husni. Jadi nama-nama orang yang di tim itu harus masuk dulu ke semua JSA dan WP. Tetapi kalau ada yang belum, itu ajukan yang baru. Karena nggak bisa diupdate atau nggak bisa diedit. Kalau sudah di-approve oleh semua orang yang approve sampai dengan PLN-nya, berarti seolah-olah nama-nama orang yang akan bekerja adalah nama-nama orang yang tertulis di dalam JSA WP. Makanya maksud saya antisipasinya nih teman-teman semua, Bang Husni, JSA WP itu kan mewakili satu CV atau satu PT vendor. Misalkan tadi CV Global ya. PT Global sedang melakukan pekerjaan retail di KP Aceh. Di KP Aceh itu menangani di UP3-nya Kota Banda Aceh ada 5 ULP. Nah, di 5 ULP itu ada berapa tim PT Global? Ada 5 tim. Satu tim 2 orang. Nah, berarti 10 orang. 5 tim kali 2 10 orang. Nah, 10 orang itu pastikan namanya masuk di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, saya udah masukin nih 10 orang, tapi ada penambahan orang, Pak, atau penggantian. Itu ngajuin baru lagi, Bang. Nanti alasannya ke PLN tinggal bilang, Pak, ini saya ngajuin baru, tapi jangka waktunya nanti mulainya beririsan dengan yang JSA yang lama. Nah, setelah itu, kenapa ada penambahan orang, Pak, namanya ini diganti, misalkan yang ini jadi ini, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa. Itu harus di-create, Bang. Karena bermasalah nanti jika orang yang baru itu terjadi kecelakaan kerja dan tidak tercatat di JSA WP-nya. Dan itu dianggap pegawai ilegal nanti sama ICON dan sama PLN-nya. Jadi semua pekerja harus tercatat di JSA WP-nya. Gitu ya, Bang Husni. Oke, Mas. Berarti tinggal buat lagi ya, Mas. Walaupun yang sebelumnya itu masih ada waktu aktifnya gitu. Ya, betul. Karena objektifnya adalah dipastikan nama-nama yang ada di JSA WP itu adalah nama yang bekerja. Lebih baik lebih nama-namanya di JSA WP, tapi dia nggak bekerja daripada kurang. Biasanya gitu. Jadi kalau misalkan nama timnya ada 5 orang, tapi kita ngisinya ada 10 nama-nama di situ, itu lebih baik daripada kurang orang. Karena jika terjadi kecelakaan kerja itu jadi masalah, dianggapnya nanti pekerjaan ilegal. Itu ya, Bang Husni ya. Oke, Mas. Makasih, Mas. Yos. Baik. Ada lagi? Nanti kita ini Bang Warifin, kalau memang masih kurang, silakan diagendakan saja lagi open class, silakan. Supaya lebih Boleh Mas. lagi. Sama Itu training ya. K3 kali ya, Mas. Nah, boleh. Training K3 boleh diagendakan teman-teman punya K3 dan keluarga Icon, silakan. Nanti kita buka open lagi untuk safety training.
dicoba dulu, nah didaftarkan dulu, lalu dicoba. Gitu. Nanti kalau ada kesulitan bisa berkoordinasi dengan kami atau teman-teman SBL regional atau kantor. Gitu, kami rasa cukup. Terima kasih rekan-rekan semua. Pak Eko dari Neo, terima kasih sudah Sama-sama, Pak. join aktif. Bang Warifin, terima kasih. Mas Hamidi ada ya? Mas Hamidi juga terima kasih sudah hadir. Mas Anggoro ada nggak? Mas Anggoro nggak ada ya? Itu saja, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan bisa mencoba. Create usernya, langsung dicoba saja. Tapi jangan lupa, aplikasi hanya tools, koordinasi tetap harus dilakukan. Khususnya dengan teman-teman PLN setempat. Supaya teman-teman PLN setempat juga mengetahui. Terkadang teman-teman PLN setempat itu bukan nggak mau nge-approve, tetapi dia butuh penjelasan sedikit saja. Ini pekerjaan apa, di wilayah mana, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah dijelaskan, biasanya mereka akan approve. Dan jika 1-2 kali sudah approve, biasanya mereka akan terus approve. Karena pekerjaan ini kan berulang. Pekerjaan ini resikonya sama. Pekerjaan ini prosesnya sama. Ya kan? Dari mulai penarikan, dari FAT sampai dengan rumah. Hanya terkadang juga ada positifnya. Teman-teman PLN juga ingin memberitahu. Kadang ada titik-titik instalasi mereka di distribusi, tegangan rendah maupun tegangan menengah, yang bermasalah, yang dapat membahayakan. Nah, ini juga kadang diinformasikan teman-teman PLN, makanya butuhnya komunikasi. Jangan sampai mereka belum menginformasikan atau approve, kita sudah melakukan penarikan kabel JW atau drop wire ke pelanggan. Baik, itu saja dari saya, teman-teman semua. Terima kasih, Bang Wadi sudah difasilitasi. Terima kasih banyak, Mas. Kalau masih ada kekurangan, maaf. Kalau masih ada waktu, silakan dibuka kelas lagi, kami siap. Ada yang belum paham, silakan. Supaya nanti ini bisa. Kami tetap monitoring dari pusat, konsistensi, usability teman-teman semua udah berapa banyak. Tadi Padang Sidembuan udah oke, udah banyak ya. Nanti tinggal Aceh, nah, nanti setelah Aceh mungkin ada Lok Semau. Itu saja dari saya. Terima kasih rekan-rekan semua, tetap semangat. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Sore. Terima kasih teman-teman